Karena orang masuk dalam surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ibadahnya, bukan karena hajinya barangkali, tetapi karena Allah itu ridho dengan dia. Kalaupun kita sholat, setelah sholat kita bermaksiat, setelah sholat kita berbohong dan lain sebagainya, setelah kita bersedekah kita mengungkit-ungkit, nah itu tentunya Allah tidak ridho. Maka walaupun kita beribadah, tetapi ibadah kita itu tidak diridhoi oleh Allah, maka surga tidak rindu kepada orang tersebut. Ya. Nah, lebih lanjut nih Pak Tengku ya, masalah iman gitu ya. Kalau tadi ibarat kata iman kita kadang-kadang naik turun, oke lah gitu kan. Bisa saja kita itu tidak lagi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala gitu. Nah sekarang gini, kalau saat iman kita turun gitu, kira-kira nih resep apa yang bisa dibangkitkan sahabat Qiyas supaya dia itu tidak melampaui batas gitu. Artinya melampaui batas tuh ada seseorang yang imannya turun, ada yang kemudian puasa nggak dia kerjakan, kemudian sholat ia tinggalkan, itu kan berarti sudah melampaui batas gitu. Nah kondisi saat seperti ini kan sesuatu yang mengerikan gitu. Kalau bagi kita seorang yang mengetahui tujuan hidup gitu, maka kira-kira nih resepnya bagaimana tuh supaya saat iman kita turun, kita tetap memang bisa mempertahankan yang pokoknya gitu. Nah khawatir kita ada seseorang yang dia itu puasa pun nggak lagi karena sudah memang betul-betul down gitu kan imannya. Nah kemudian di saat lagi misalnya mengerjakan sholat fardu pun nggak. Kalau taraweh oke lah gitu nggak dikerjakan, mungkin imannya sedang turun gitu kan. Atau mungkin puasa sunat nggak lagi dikerjakan, zikir nggak lagi dia kerjakan. Tapi kalau yang pokok ini sampai ditinggalkan itu kan berarti menjadi seseorang yang sangat rugi gitu kan. Kira-kira resepnya tuh Pak Tengku itu ditambah lagi nih. Ya kita harus tahu penyebab mereka itu seperti itu kenapa. Nah, kadang-kadang mau kali memang kadang-kadang manusia ini ada semacam kemurkaan dia kepada Sang Khalik. Marah gitu. Marah. Jadi kemarahannya itu mungkin dia lampiaskan dengan perbuatan yang dia dengan perilaku dia. Seolah-olah dengan begitu Allah itu kecewa. Padahal itu kan asumsi dia. Terus dia tidak mengerjakan lagi kebaikan. Aku hambamu. Seolah seperti itu. Untuk apa sholat? Untuk apa berpuasa? Sementara orang yang tidak sholat pun rezekinya sangat luar biasa. Betul. Rezekinya meningkat, rumahnya bertingkat, kebunnya luas, bertambah. Karena mungkin dia memaknai sholat itu, memaknai rezeki itu hanya dari satu sisi. Seolah-olah rezeki itu hanya berbentuk benda, berbentuk harta, berbentuk kemewahan, keglamoran dan lain sebagainya. Sementara rezeki Allah yang lebih utama itu adalah ketika kita hari ini anak-anak ketika kita sholat, kita salam kanan, salam kiri, kita menoleh ke belakang, anak-anak kita ikut di belakang kita. Itu juga itu rezeki kita, kesehatan dan lain sebagainya. Dan pada hari ini anak-anak kita tidak ikut tawuran, tidak ikut main sepeda drag. Betul. Itu sebuah rezeki bagi keluarga itu. Atau yang ngeros-ngeros. Itu rezeki untuk kedua orang tuanya. Bukan hanya rezeki itu dipandang satu sisi, uang, harta dan lain sebagainya. Dia kadang-kadang kecewa kepada Allah, yang tidak sholat pun rezekinya luar biasa. Untuk apa saya sholat? Karena dia memaknai rezeki itu hanya sebatas harta benda. Berarti sahabat Qiyas, ini dapat kita sedikit tarik nih apa yang disampaikan oleh Bapak Tengku Muhammadin, bahwasanya supaya istiqomah terus keimanan kita saat kita sedang iman kita lagi turun, dan yang pokok itu harus kita kerjakan, berarti kita memang harus belajar gitu Pak Tengku ya. Belajar. Ada taklim gitu ya. Nah, karena kadang-kadang orang yang tidak ikut taklim itu yang biasa meninggalkan terus sholatnya, puasanya. Tapi kalau dia tetap ikut misalnya taklim, meski dia itu sudah udah malas nih sholat subuh, tapi dia diingatkan lagi oleh gurunya, berarti insya Allah
senantiasa akan istiqomah. Istiqomah lagi ya. Itu artinya kayak HP lah gitu ya. Kalau udah lowbat ya harus dicharger. Harus dicharger. Berarti iman kita sama enggak kayak gitu tuh? Sama ya. Juga. Artinya kalau sudah kosong, memang sesuatu yang kosong itu kan memang harus diisi. Ya. Sementara yang isinya itu pun kan memang harus betul-betul. Kalau seperti gizi tubuh kita, yang diisi dalam tubuh kita ini memang betul-betul nutrisi yang bisa mengembangkan, yang bisa membangkitkan semangat hidup, semangat beribadah, semangat berjuang. Karena tujuan hidup kita, semua kita ini akan beriring-iring, akan berurut-urut berpindah, bermukim dari alam dunia ke alam barzah. Maka kalau kita tahu bahwa akhirat itu lebih kekal, akhirat itu adalah utama, maka barangkali iman kita itu tidak akan turun, tidak akan pernah turun naik. Betul. Selalu istiqamah dalam menjalankannya. Karena memang para sahabat pun pernah merasakan hal yang demikian. Ya, Bapak Tengku ya. Kadang-kadang kita pun merasakan demikian. Betul. Jangankan kita ya, sahabat pun pernah melapor ya. Pernah melapor Rasulullah nih, kami ini kalau di depan kamu nih kayak kami ini luar biasa sekali. Tapi kalau udah di belakang, kenapa kami merasakan iman kami kosong dan sebagainya gitu ya. Nah, Masya Allah nih. Berarti tentang iman ini memang harus jujur sahabat ya. Kira-kira nih, sahabat Kias tahu enggak apa sih sebenarnya iman tadi? Ya. Nah, jadi iman itu berarti bukan hanya keyakinan, kepercayaan atas Allah gitu kan? Nah, jadi dia beriman kepada Allah. Tapi tadi disampaikan oleh Bapak Tengku Muhammadin bahwasanya iman itu berarti dia itu percaya kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala gitu kan. Baik dia itu dalam kesendirian maupun di khalaq raya ramai, tetap dia itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, mungkin tambahnya yang lain Pak Tengku tentang iman ini. Tetap istiqomah, tetap mengetahui tujuan hidup, tetap dalam artinya kita ini hanya hamba. Tugas hamba itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti mengabdi sini bukan hanya dimaknai dengan sholat saja, tapi seluruh aktivitas kita senantiasa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita mau pergi bekerja, siapapun kita, dibungkus dengan baju apapun kita, ketika kita mau berangkat bekerja, kita berniat, ya Allah, jadikanlah pekerjaanku hari ini sebuah amalan untukku, dan pahalanya saya kirimkan kepada kedua orang tuaku. Mudah-mudahan kalau kita mengirimkan pahala amalan kita kepada kedua orang tua kita, insya Allah kita tidak akan melaksanakan sesuatu yang memang dilarang dalam agama kita. Kalau sudah terlibat dengan orang tua, saya rasa siapapun manusianya, kalau kepada orang tuanya, ibu, bapaknya, insya Allah kalau teringat mereka dengan belayan, dengan asuhan ketika mereka waktu kecil, maka dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pahala dari apa yang dia kerjakan tadi dikirimkan, diniatkan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, subhanallah ya. Berarti sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memang iman itu sangat penting. Karena memang syarat seseorang itu bisa untuk melakukan amal ibadah itu memang iman ya Pak Tengku ya. Salah satunya seperti ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya memang wahai orang-orang yang telah beriman. Karena memang kalau bukan tanpa iman, mustahil ada seseorang itu bisa melaksanakan puasa gitu Pak Tengku. Nah karena kalau orang itu sudah tak ada iman, biasanya ya udah memancing lah dia ke danau Laut, rupanya bawa lepat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia merasakan Allah itu kan nggak mengawasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Atau pergi ke kebun, ya udah pas ngutip kopi, ya meski itu nggak dilihat oleh orang. Pulang ke rumah bahasa Inggrisnya repek-repek bibir, repek-repek bibir, tetap saja artinya Allah itu maha melihat. Maka begitu pentingnya iman ini, jujur dalam iman ini, sehingga kita dalam mengamalkan setiap tindak, tanduk, tutur, kata kita itu memang insya Allah akan mencerminkan bagaimana kita itu berkepribadian yang berakhlak mulia. Ya, akhlakul karimah kita ditingkatkan dengan adanya iman tersebut. Jujur dengan iman, insya Allah akan menghadirkan, mendatangkan kesabaran dalam kita menjalankannya. Iya, Masya Allah. Sekarang Pak Teguh, silakan untuk disimpulkan nih tentang masalah jujur dalam iman ini. Ya, intinya seperti yang disampaikan tadi,
anta abudallahi ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha yara. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Seperti yang disampaikan tadi, meskipun kita tidak dapat melihat Allah, yakinlah Allah itu akan melihat kita. Kalau kita yakin kita di mata-matai, karena si CCTV Allah itu tidak pernah tidur walaupun lampu mati. Betul. Kalau CCTV kita ini kan mati lampu, mati dia. Atau sampai sebateri. Jadi kalau yakin kita memang kita ada yang mengawasi, insya Allah kita ada orang ataupun tidak ada orang, kita tetap menjalankan apa yang seharusnya kita perbuat demi tujuan hidup kita tadi, yaitu surga Firdaus bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sahabat KIAS yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bincang-bincang yang sangat menarik, kisah inspiratif dan edukasi. Program spesial Ramadan ini sangat luar biasa. Mohon dukung terus channel kita, yaitu KIAS Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Dan Alhamdulillah hari ini telah bersama Bapak Muhammadin, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min 12 Aceh Tengah. Kira-kira udah buka pendaftaran untuk siswa? Alhamdulillah udah tutup. Masya Allah udah tutup nih, sahabat KIAS. Masya Allah. Tahun ini berapa diterima, Bapak Teguh? Karena kita terima tahun ini mungkin sekitar 70 orang. Karena kapasitas ruangan memang tidak ada. Kalau kita terima semua mungkin sekitar 160-an. Iya. Cuman memang kapasitas kita yang tidak memadai. Iya, Masya Allah. Mungkin dari dengan channel ini barangkali ada masukan apa dari sahabat-sahabat KIAS semua, bagaimana Min 12 ini di samping siswanya banyak, secara kualitas, secara kuantitasnya pun istilahnya meningkat. Masya Allah. Mohon doanya untuk anak-anak kita biar jadi hafiz dan hafizah. Amin. Insya Allah. Min 12 Aceh Tengah. Amin. Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Tengku Muhammadin yang sangat luar biasa memaparkan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kami undur diri terlebih dahulu dan terus tetap on bersama KIAS Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.